Bismillahirrahmanirrahim. As-sani asyukru. Kunci kesuksesan dan cepat untuk mendapat kekayaan yang kedua adalah asyukru, bersyukur. Haqiqatu syukri an tudhira fi qalbikal farha billah wa bi ni'matih wa fadlih alaih wa la ta'sih. Hakikat syukur ialah menampakkan rasa senang kepada Allah di dalam hatimu atas nikmat dan keutamaan yang diberikannya, serta tidak bermaksiat kepada Allah, juga memperbanyak rasa terima kasih kepadanya, baik dengan ucapan maupun dengan hati. Bersyukur atas limpah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah kunci utama untuk kita mendapatkan rizki-rizki lain yang lebih banyak lagi dari rizki yang telah kita terima. Kunci yang utama juga untuk mendatangkan rizki-rizki yang lain dari segala penjuru di alam semesta ini, itu rasa syukur. Karena apa? Ketika seseorang itu mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, dengan tulus, dengan ikhlas dari dalam hati, dengan ridho, dengan bergembira, maka kita itu lagi memohon kepada Allah untuk jangan ini saja yang Engkau berikan ya Allah, jangan 100.000 tok ini yang Engkau berikan, saya minta yang lebih banyak lagi. Berikanlah ratusan juta, miliar dan triliunan lagi kepada hamba. Jadi ketika kita berterima kasih, kita bersyukur dengan ikhlas, dengan rasa gembira, dengan ridho, itu hakikatnya kita lagi menambah, kita sedang meminta tambahan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kalian bersyukur maka aku akan menambah nikmat bagi kalian. Ketika hamba mau berterima kasih, bersyukur, seakan-akan kita itu ketika mengucapkan alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih ya Allah atas nikmat hari ini, seakan-akan ya Allah, jangan nikmat ini tok yang Engkau berikan, tapi datangkanlah yang lebih banyak lagi nikmat-nikmatmu kepada hamba. Maka secara otomatis syukur yang ikhlas dari dalam hati itu, yang penuh dengan rasa suka, rasa senang, ridho, akan menjadi sumber energi positif, sebagai sumber energi yang dapat menyerap energi-energi lain, energi positif yang lain dari alam semesta ini, akan menyerap kenikmatan-kenikmatan yang lain dari alam semesta ini untuk datang kepada diri kita. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam fara'a kisratan mulqatan famasahaha faqal ya Aisyah ahsini jiwar ni'amillahi azza wa jal fa innaha kullama nafarat an ahli bait fakadat an tarji'a ilaihim. Diriwayatkan dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sekali waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku dan menemui secuil roti yang terbuang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengambilnya. Lalu beliau berkata, wahai Aisyah,
Hargailah segala bentuk nikmat Allah. Hargailah segala bentuk nikmat Allah. Hargailah segala bentuk nikmat Allah. Karena jika suatu nikmat telah pergi dari suatu keluarga, maka akan sulit kembali lagi kepada mereka. Hadis riwayat Abu Ya'la. Jadi ketika kita tidak bisa menghargai nikmat, maka jangan harap kita akan ditambah nikmat oleh Allah. Ketika kita tidak bisa menghargai apa yang kita dapatkan karena menganggap itu terlalu sedikit, menganggap itu sangat kurang, maka itu akan menjadi energi negatif yang menutup aura positif kita, yang akan memagari kita, yang akan menyelimuti kegelapan kepada diri kita, sehingga nikmat-nikmat yang lain, usaha-usahanya, rencananya, apa yang ia ciptakan akan sulit tercapai, akan sulit didapat. Karena apa? Kita sudah memagari diri kita sendiri dengan energi-energi negatif, dengan tidak bersyukur, menghargai nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima. Wa kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan termasuk doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan, diberikan supaya bisa selalu beribadah kepada Allah, agar selalu bisa bersyukur kepada Allah. Karena ketika kita bisa beribadah kepada Allah, yaitu dengan kita mengaktifasikan takwa sebagai kunci utama yang pertama, lalu kita menggunakan kunci itu dengan baik, gerigi kunci berikutnya adalah syukur. Dan syukur inilah yang nanti akan membukakan, nanti akan menarik, nanti akan menyedot kekayaan, kesuksesan dari alam semesta ini. Maka itulah yang dipinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati niqmatik wa tahawuli afiyatik wa jami'i sakhatik. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawalin ni'matik wa fujaati niqmatik wa tahawuli afiyatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dan datangnya musibah darimu secara tiba-tiba, serta berubahnya kesehatan, dan aku berlindung dari segala murkamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yaqul qayyidu ni'ama bisyukri lillah.
Wa qala al-Hasan innallaha la yumatti'u bi ni'mati ma syaa fa idza lam yushkar qallabaha alaihim adaba. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkata, ikatlah nikmat-nikmat dengan bersyukur kepada Allah. Ikatlah nikmat-nikmat dengan bersyukur kepada Allah. Imam Hasan Basri juga berkata, sesungguhnya Allah menjadikan kesenangan di dalam kenikmatan selagi Ia berkehendak. Namun, jika nikmat itu tidak disyukuri, maka Allah akan mengubah nikmat itu menjadi azab bagi mereka. Jadi ketika kita tidak mau bersyukur, kita merasa kecewa dengan nikmat itu, jangan harap kita akan cepat sukses. Jangan harap kita menjadi cepat kaya. Karena syukur itulah penarik dari rizki-rizki yang lain akan datang kepada kita. Wa qala Muhammad bin Idris yurwa an Ali annahu qala li rajulin min Hamdan inna ni'mata mausulatun bisyukr wa syukru mu'allaqatun bil mazid maqrunani fi qarn falan yanqati al mazidu minallah hatta yanqati asyukru minal abd. Berkata Imam Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i, diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata kepada seorang dari Bani Hamdan, sesungguhnya kenikmatan itu akan terus datang selagi ada rasa syukur. Sesungguhnya kenikmatan itu akan terus datang selagi ada rasa syukur. Dan rasa syukur itu berkaitan erat dengan bertambahan nikmat. Dan rasa syukur itu berkaitan erat dengan pertambahan nikmat. Keduanya akan datang bersamaan. Maka tidaklah terputus pertambahan nikmat dari Allah kecuali karena terputusnya rasa syukur dari hamba tersebut. Syukur yang datang dari hati kita akan membuka pintu hadiah, akan membuka pintu-pintu hadiah yang lain, akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lain, akan menarik, akan menyedot kenikmatan-kenikmatan, rizki-rizki dari semesta ini datang kepada kita. Dan itu nikmat-nikmat yang layak diterima. Rasa terima kasih yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar matur nuwun dengan lesan kita saja, alhamdulillahirabbil alamin yang hanya keluar dari mulut kita itu saja, itu tidak, itu bukan. Bukan hanya sekedar ucapan terima kasih saja, tapi terima kasih yang lebih pada dari perasaan di dalam hati kita. Terima kasih yang timbul dari keikhlasan hati kita. Terima kasih
yang penuh keriduan dari dalam diri kita atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta ini, melalui perantaraan bisnis, melalui perantaraan bermitra, melalui perantaraan bekerja, melalui perantaraan sebagai karyawan, melalui perantaraan apa saja dari alam semesta ini, dari hati penuh keriduan, keikhlasan, kesenangan, sukacita, bukan hanya sekedar lisan alhamdulillah terima kasih. Selain lisan, bentuk syukur bisa berupa rasa bahagia karena kehidupan dan kelimpahan yang diberikan kepada kita selama ini, apapun bentuknya, seberapapun banyaknya, kita hidup bisa rukun dengan tetangga, rukun dengan keluarga, rukun dengan masyarakat, rukun dengan sahabat, rukun dengan teman. Tanamkan kebahagiaan itu, resapi, syukuri bahwa itu juga nikmat dari Allah. Ciptakan pada diri kita rasa bahagia atas nikmat itu. Kita masih diberi kepercayaan orang, kita masih diberi pekerjaan, kita masih diberi kelancaran. Kita syukuri, kita bahagia dengan itu semua. Apa yang kita dapat, kita hargai, kita ridhoi, kita bersukacita, kita senang, ikhlas dari dalam hati. Semakin sering kita bersukacita, setiap hari kita bergembira atas nikmat yang kita terima, maka semakin sering pula alam semesta ini akan bersatu padu, memberikan banyak hal kepada kita. Jadi ciptakan bahagia, senang, ridho dengan kenikmatan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta ini. Setiap hari ketika kita mendapatkan uang 100.000 atau 50.000, 20.000, 1.000 atau nikmat yang lain, kita pegang, kita syukuri, alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau telah memberikan rizki kepadaku uang 50.000. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Semoga ini nikmat yang saya terima menjadi nikmat yang barokah, nikmat yang bisa bermanfaat bagi aku. Syukuri itu, maka insya Allah syukur yang kita ucapkan dengan hati penuh gembira, penuh keriduan akan menjadi kekuatan, menjadikan energi adi kudrati yang menciptakan energi yang luar biasa, yang membuka aura positif pada diri kita, dan juga akan menjadikan kekuatan super yang bisa menarik kesuksesan, kekayaan, harta, kepercayaan dari segala penjuru. Lalu bagaimana caranya untuk selalu berpikir positif agar keajaiban dan keberuntungan selalu datang kepada kita? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersyukur atas kelimpahan nikmat yang telah diterima adalah jaminan terbaik bahwa kelimpahan